Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama, berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua, dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi satu atau dua dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari tiga ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jika saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu Tuhan, hingga sampai saat ini Tuhan Yesus, dalam bulan ini Tuhan, kami masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, masih bisa menikmati kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkanlah bulan tiap bulan, tahun tiap tahun kita lewati Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah para pujian kami, penyembahan kami Tuhan, mendatangkan hadirat-Mu Tuhan. Yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang ada dimanapun kita berada Tuhan, Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu.
Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berdoa
Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat secara sempurna dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pagi siang hari ini mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu menabur untuk menuai. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, dahsyat. Di saat keadaan sulit, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu menabur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa membuka hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru Tuhan. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Pakai hamba-Mu menjadi saluran untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hanya apa yang Kau perkatakan keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya hanya dari Engkau saja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan saudara, yaitu untuk senantiasa kita menabur saudara. Ini Tuhan ajarkan buat kita semua untuk senantiasa menabur saudara. Di saat keadaan baik atau mungkin dalam keadaan sekarang kita dalam keadaan krisis atau pandemi COVID-19, tapi Tuhan mengajarkan untuk senantiasa kita menabur saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus mengerti saudara. Jadi pemeliharaan Tuhan, di mana orang percaya yang berada di tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan Yesus, yaitu kita mau belajar dari hukum tabur tuai saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya di dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Wow, luar biasa. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian saudara. Tanah yang berlimpah susu dan madunya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi kita mau belajar dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 saudara. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga saudara. Saudara, ini adalah hukum tabur tuai saudara. Ini tidak bisa dipungkiri saudara. Ini adalah hukum dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk senantiasa banyak menabur saudara, banyak memberi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi prinsip kerajaan surga mengenai hukum tabur tuai ada di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow saudara, oleh sebab itu saudara, jadi ketika kita menaburlah dengan sukacita saudara, dengan gembira, karena Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi. Jelas garis bawahi saudara, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita saudara. Yang pertama harus ada benih saudara. Garis bawahi benih untuk ditabur, roti untuk dimakan.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi jelas yang pertama harus Tuhan memberkati. Ada dua bagian, yaitu roti dan benih. Jangan roti dimakan, benih juga kita makan. Ketika kita menabur dengan apa, saudara? Pasti kita menabur dengan benih, saudara. Minta benih, jangan hanya minta berkatnya saja. Supaya apa? Berakar, bertumbuh benih itu dan berbuah-buah, saudara. Harus ada tanah. Yang tadi pertama benih, yang kedua tanah. Untuk benih ditaburkan, peran dan fungsi tanah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tanah tempat memproses, saudara yang dikasih Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, ini berbicara kita kalau hidup dalam Tuhan, saudara, merupakan harus mematikan kedagingan kita, saudara. Sehingga pada waktu kedagingan kita dimatikan, maka akan tumbuh satu pertumbuhan yang Tuhan inginkan, saudara, yaitu di mana tanah sebagai tempat untuk memproses benih tersebut, saudara. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus. Jadi mari kita belajar dari yang pertama, yaitu tanah tempat memproses. Jadi di mana benih itu jatuh, mati, terus diproses oleh tanah sehingga benih itu bertumbuh, berakar, dan makin besar dan berbuah-buah. Yang kedua, tanah memberi perlindungan. Matius 13 pasal ke-13 ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis, saudara. Benih itu ketika jatuh tidak mendapatkan perlindungan, saudara. Yang ketiga, tanah memberi air, saudara. Kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 9. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai, saudara. Jadi tanah memberikan air kepada benih, sehingga benih memiliki kehidupan, saudara. Bertumbuh, berakar, semakin besar, menjadi pohon yang besar, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita belajar dari fungsi tanah yang keempat. Tanah memberikan topangan. Wow, luar biasa, saudara. Ketika pohon itu semakin bertumbuh, berakar, dan tanah itu memberikan topangan. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, saudara. Jadi benih itu tidak mendapat topangan karena tanah itu tipis, saudara. Dan benih itu bertumbuh tidak maksimal, saudara. Karena tanah tidak memberikan topangan kepada akar benih tersebut, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi kita sudah belajar fungsi tanah, saudara. Ada 4 macam, yaitu yang pertama tanah tempat memproses, yang kedua tanah memberi perlindungan, tanah memberi air, tanah memberi topangan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ada yang ditabur supaya ada yang dituai. Jadi menabur angin, menuai puting beliung, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Hosea pasal yang ke-8 ayat 7a. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Mazmur pasal yang ke-126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Wow, luar biasa saudara yang dikasih. Garis bawahi pasti saudara, sambil membawa berkat-berkatnya saudara. Wow, dahsyat luar biasa. Orang yang selalu memiliki gaya hidup yang selalu menabur, memberi, seperti di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah akan dicurahkan ke dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai akan diberikan kepadamu. Wow, dahsyat luar biasa firman Tuhan saudara. Jadi kita memakai ukuran yang proporsional, tabur sedikit, menuai sedikit. Dengan apa yang kita tabur, saudara yang dikasih, tabur banyak, menuai banyak saudara. Ini adalah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi nabur sedikit, menuai sedikit. Jadi kalau saudara menabur, memberi dengan sedikit, pasti menuai sedikit. Tapi ketika saudara menabur, memberi banyak, pasti menuai banyak. Ini firman Tuhan saudara. Tadi dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat 5 dan 6. Jadi baik buruknya hasil tuaian tergantung dari kualitas tanah saudara. Jadi oleh sebab itu kita harus memiliki penuh hikmat yang dari Tuhan untuk kita tahu di mana kita harus menabur benih yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu di tanah yang subur saudara. Ketika kita menabur banyak, kita akan menuai banyak, dan benih itu akan bertumbuh, berakar, berbuah-buah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ada musim untuk menabur, ada menuai, musim menuai. Menabur harus sesuai dengan musim menabur. Jadi saudara, ketika saudara menabur, jangan saudara tidak mengikuti musimnya saudara. Saudara tidak menabur, maka ketika musim menuai, saudara mau menuai apa? Karena tidak ada yang saudara tabur saudara. Jadi tidak mungkin pada saat menuai seorang menabur. Jadi ketika saatnya kita, orang tersebut menuai, baru kita menabur. Itu tidak tepat pada musimnya saudara. Kita harus benar-benar memiliki hikmat yang dari Tuhan, sehingga ketika kita menabur tepat pada musimnya, dan ketika musim menuai, kita pun ikut menuai. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara dikasih Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita akan menuai maksimal jika kita menangani dengan baik benih-benih kita saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Putuskan di mana akan tinggal untuk mengalami berkat Tuhan, padang gurun atau tanah perjanjian saudara. Enggak akan berhenti-henti dikatakan firman Tuhan. Jadi tabur benih, kelak saudara akan menuai buahnya saudara. Kita tidak dapat hidup di tanah perjanjian dengan masih menggunakan pola pikir padang gurun saudara. Jadi ada 4T, saudara, yang harus dijalani ketika kita ada di masa padang gurun. Yang pertama tetap saudara, yang pertama tetap melangkah maju ke depan saudara. Ayub 23 ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang saudara. T yang kedua saudara. Jadi tetap fokus dan tidak menyimpang atau mundur. Ini juga udah menyimpang, jangan sekali-kali mundur saudara.
dalam Tuhan. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-11, Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku besar, milik Tuhan yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Bayangkan saudara, kalau kita menyimpang, bahkan yang lebih parah lagi mundur dari Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak akan berkenan kepadanya. Mendapat perkenanan Tuhan, wow, ini tidak mudah, saudara. Ini dikejar-kejar oleh siapapun. Seperti Daud, ketika Tuhan menemukan Daud, orang yang berkenan di hatiku, hati Tuhan. Wow, saudara, luar biasa perkenanan Tuhan. Ini kalau Tuhan udah nggak berkenan kepada orang tersebut, cilaka, saudara. Cilaka, sangat-sangat cilaka, saudara. Oleh sebab itu, kita tetap fokus seperti Ayub 23 ayat yang ke-11. T yang ketiga, tetap berbuah. Jadi Ayub 23 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, saudara dan saudari. Barang siapa tinggal di dalam aku besar, Tuhan Yesus, dan aku, Tuhan Yesus, di dalam dia, di dalam saudara dan saya, ia, saudara dan saya, berbuah banyak. Sebab, garis bawahi saudara, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Yang keempat adalah tetap bangun hidupmu dengan kualitas emas, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atas, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tamuji, ia akan mendapat upah. Jikalau pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi tetap bangun hidupmu dengan kualitas emas, saudara. Dengan kualitas emas selalu siap dimurnikan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi emas yang murni, yang berharga di mata Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Juga kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Wow, luar biasa janji Tuhan ini, saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jadi kita harus mengubah pola pikir saudara dan saya tentang padang gurun. Ada pelangi kasih Tuhan di balik keadaan itu. Jadi perhatikan sikap Anda ketika Anda dalam keadaan padang gurun, saudara. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Jadi ketika orang berada di dalam padang gurun, saudara, ada 4 poin yang akan saya jelaskan, saudara. Jadi pola pikir padang gurun, pola pikir tanah perjanjian, saudara. Jadi yang pertama, pola pikir padang gurun adalah yang pertama, meminta merasa berhak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sedangkan pola pikir tanah perjanjian yang pertama, meminta karena menabur, saudara. Beda, saudara, beda, sangat beda, saudara.
ketika orang ada pola pikir, ketika orang ada di padang gurun, dia merasa berhak, dia merasa berhak untuk menerimanya, tapi dia tidak memikirkan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Tetapi ketika orang ada dalam pola pikir tanah perjanjian, orang itu tersebut meminta karena menabur, saudara. Karena orang tersebut menabur, makanya orang tersebut menuai, saudara. Yang kedua, pola pikir padang gurun. Yang kedua adalah mau serba mudah. Dikatakan ketika bangsa Israel ada di padang gurun, semuanya mau serba mudah, serba instan, saudara. Tapi ketika orang percaya dengan pola pikir tanah perjanjian, yang kedua dikatakan harus mengolah tanah. Dia harus bekerja, karena petani yang bekerja adalah yang pertama yang menikmati hasilnya, saudara. Nah, tapi ketika orang pola pikir ada di padang gurun, dia maunya serba mudah, serba instan, saudara. Ketika mereka ada menjadi budak di Mesir, semuanya ada, roti, bawang bombay, keju dan lain sebagainya semuanya. Tapi dia tidak melakukan tugas orang tersebut, apa yang dikerjakannya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi berbeda. Yang ketiga, yaitu mau serba cepat, budaya instan, saudara. Tapi tidak memikirkan ada proses waktu, saudara. Dia tidak belajar ada proses yang harus dilewati ketika waktu yang Tuhan sudah berikan. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang percaya dengan pola pikir tanah perjanjian adalah melakukan proses-proses yang Tuhan berikan dan waktu Tuhan yang dia pegang, saudara. Puji Tuhan, saudara. Dan yang keempat, pola pikir padang gurun yang keempat adalah sikap yang paling menonjol di sini, minta kepada Tuhan. Pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, dia selalu minta kepada Tuhan. Sedangkan orang percaya ketika ada di tanah perjanjian, saudara, sikap yang paling menonjol adalah menabur untuk menerima. Wow, sangat berbeda, saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi jelas, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perbedaan orang percaya yang memiliki pola pikir padang gurun dan orang percaya yang memiliki pola pikir tanah perjanjian, ini sangat-sangat berbeda, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, kita belajar pagi siang hari ini untuk kita menabur banyak untuk menuai banyak juga. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan disampaikan, kita mau masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari siapkan hati kita supaya kita dilayakkan oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk menyucikan hati kita, sehingga kita boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita masuk, mungkin ada ganjalan apapun Tuhan, saudara. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menabur banyak, untuk kami juga menuai banyak juga, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ajar kami, diberikan kami penjabaran yang jelas ketika orang percaya dengan pola pikir padang gurun, dan ketika orang percaya dengan pola pikir tanah perjanjian. Sangat berbeda sekali, Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi orang percaya memiliki pola pikir tanah perjanjian, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, suci dan layakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan.
Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh bersekutu senantiasa dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami, maka kami akan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik saat ini. Roh Kudus, mari selidiki hati setiap kami, sehingga kami boleh masuk dalam perjamuan kudus dengan dilayakkan oleh Engkau, Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari terus ingatkan kami, mungkin ada yang tidak berkenan, baik perkataan kami, langkah-langkah kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami tahu mungkin selama 1 bulan ini kami ada dalam perkataan mendukakan hati Engkau. Mungkin langkah-langkah kami menyimpang daripada kebenaran-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami, Roh Kudus. Ingatkan kami untuk kami boleh kembali kepada jalan-jalan kebenaran-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tuhan Yesus, tapi Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, kalau kami mengingat kebaikan Engkau, sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala, menandakan bahwa kita menghormati Tuhan Yesus. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik Tuhan, Kau baik. Sungguh baik, Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari setelah itu kita mengambil cawan pengucapan syukur, saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan diam saudara. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami memberitakan kedatangan Engkau yang kedua kali Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih juga buat persekutuan dan tubuh darah saat ini yang memiliki kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, yang hilang harapan Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Yang dengan masalah ekonomi Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah sehingga segala kebutuhan itu yang boleh tercukupi. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperkatakan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan yang berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Dengan iman mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua jiwa-jiwa yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.